Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang sederhana ini, ruang tempat refleksi sederhana dengan makna tak terbatas. Pada video kali ini, aku ingin bahas tentang manfaat dari journaling atau menulis yang aku dapatkan selama ini. Aku sudah mulai menulis selama 1 tahun terakhir ini. Kebiasaan menulis atau journaling ini aku mulai saat aku benar-benar ngerasa kosong sama diriku sendiri. Aku ngerasa tidak percaya diri, aku sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain, pikiranku kusut, dan di samping itu, aku juga nggak ada kegiatan yang bisa aku lakukan untuk bisa bertumbuh setiap hari. Aku mendapatkan motivasi untuk menulis ini juga didukung oleh video yang lewat di beranda media sosialku dan juga di YouTube. Banyak sekali orang-orang yang menyarankan untuk journaling dan juga mereka menyampaikan apa manfaat yang mereka dapatkan dari journaling. Nah, oleh karena itu aku memulai untuk menulis. Aku mulai menulis dengan buku tulis biasa yang biasa kita gunakan saat kita sekolah. Meskipun ketika aku ingin menulis atau journaling ini ada terbersit dalam pikiran ingin menulis ketika aku sudah punya buku yang bagus, seperti buku diary dan buku-buku yang lebih estetik daripada buku yang aku gunakan saat ini. Namun setelah dipikir-pikir lagi, lebih baik aku memulai saat ini dengan buku seadanya. Yang penting aku memulai terlebih dahulu. Nah, aku memulai setiap hari menulis dengan menuliskan perasaan, emosi, dan juga ide-ide yang ada di kepalaku. Pada tulisan pertama itu, aku menyadari bahwa ternyata ada banyak sekali perasaan, emosi-emosi negatif, dan juga ide-ide yang ada di dalam kepalaku yang harusnya aku tuliskan selama ini, sehingga aku paham apa yang sebenarnya aku rasakan saat sekarang ini. Nah, aku ingin pada video ini membagikan kepada teman-teman manfaat yang aku dapatkan dari journaling atau menulis setiap hari. Mudah-mudahan dari apa yang aku sampaikan ini, teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan juga termotivasi untuk journaling. Manfaat yang pertama yang aku dapatkan adalah aku mencurahkan semua perasaanku kepada tulisan sehingga aku merasa lebih tenang. Ketika aku sudah menuangkannya ke dalam buku, dan saat aku baca lagi, ternyata aku paham, inilah yang aku rasakan, dan setelah aku baca berulang kali, aku menjadi lebih tenang. Mungkin dari sebagian kita, atau bahkan aku sendiri juga sering curhat dengan temanku, curhat dengan orang tua, atau siapapun itu, menyampaikan apa yang kita rasakan. Misalnya kita lagi kesal sama orang lain, lalu kita curhat sama teman kita, dan setelah curhat, perasaan jadi lebih lega. Dan mungkin ini juga yang kita dapatkan dari menuliskan atau journaling perasaan kita di buku. Perasaan kesal itu akan semakin berkurang, perasaan sedih itu juga akan berkurang, sehingga kita bisa jadi lebih tenang menjalankan keseharian kita. Manfaat kedua yang aku dapatkan dari journaling atau menulis adalah melatih pikiran jadi lebih terstruktur. Setelah menulis selama 20 hari atau 30 hari, pikiranku menjadi lebih terstruktur. Jika sebelumnya aku berbicara sangat belibet dan pikiranku sangat kusut, apa yang ingin aku sampaikan juga tidak jelas, setelah melakukan journaling ini selama 20-30 hari, dan otakku jadi lebih terbiasa untuk berpikir secara terstruktur dan terorganisir dibandingkan dari sebelumnya. Aku bisa menggunakan pola yang lebih bisa dipahami oleh orang lain, dan ketika aku membiasakan ini selama beberapa hari ke depan atau sampai bertahun-tahun ke depan, insya Allah kita akan mendapatkan perubahan yang sangat signifikan. Makanya aku sangat merekomendasikan journaling ini untuk melatih kemampuan kita berpikir dan juga berbicara. Lalu manfaat yang ketiga adalah sebagai riset diri setiap hari. Maksud dari riset diri setiap hari ini adalah kadang dalam sehari itu kita pasti sering melakukan kesalahan atau sebuah dosa yang mana kalau kita tidak mengevaluasi kembali apa yang telah kita lakukan, mungkin kita nggak akan sadar sampai kapanpun. Nah, ketika kita journaling, kita mengungkapkan apa yang kita lakukan selama seharian ini, atau apa perasaan yang kita rasakan saat sekarang ini. Lalu kita baca lagi apa yang kita tuliskan, ternyata kita salah. Misalnya kita terlalu cepat memarahi seseorang, atau kita terlalu cepat mengeluh terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi. Dan hal-hal seperti ini menurutku nggak akan kita sadari kalau kita tidak mengevaluasi apa yang kita lakukan selama sehari itu. Beberapa hari yang lalu, selama 2 atau 3 hari yang lalu, aku skip menulis karena aku ngerasa sangat
malas untuk menulis. Namun beberapa hari setelahnya aku sadar, ternyata aku melakukan banyak kesalahan dalam sehari itu. Aku terlalu cepat terbawa emosi, terpengaruh untuk cepat marah terhadap sesuatu yang mana setelah dipikir-pikir, harusnya aku tidak perlu seperti itu. Dan menurutku ini adalah hal yang tidak bagus sama sekali, karena kita sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa. Nah, maka dari itu, ketika aku journaling setiap hari, aku menyadari bahwa aku ngelakuin kesalahan. Maka besoknya aku harus bisa lebih bersabar. Dan tulisan itu menjadi pengingat di dalam pikiranku bahwa aku harus terus untuk bersabar menghadapi apapun di tempat aku bekerja atau dimanapun aku berada. Lalu manfaat yang keempat yang aku dapatkan adalah sebagai sarana untuk bersyukur. Nah, mungkin teman-teman sering dengar juga tentang gratitude journal. Gratitude journal ini adalah jurnal yang berisi setiap ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Dia berikan kepada kita. Misalnya, kita menuliskan di jurnal itu, Alhamdulillah pada hari ini aku bisa bangun lebih pagi. Alhamdulillah hari ini aku sehat. Alhamdulillah hari ini presentasiku berjalan dengan lancar. Alhamdulillah hari ini trialku bisa selesai dengan tepat waktu, dan hal-hal kecil lainnya yang kita syukuri setiap hari. Dengan menulis hal-hal seperti itu, kita menjadi hamba yang lebih bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan kita sebahagia itu yang mana Allah telah menganugerahkan banyak kebaikan itu kepada kita tanpa kita minta. Oke, segitu dulu yang aku sampaikan pada video kali ini tentang journaling. Meskipun masih banyak lagi sebenarnya manfaat yang aku dapatkan dari journaling, tapi sebagian besar sudah termasuk dalam yang aku sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat dan bisa memberikan insight baru untuk teman-teman sehingga teman-teman juga tergerak atau termotivasi untuk menulis atau journaling. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.